Hey bro, 5 juta. Jumatan sangsian. Deal? Gas. Bos, aduh. Sakit. Sialan lu. Bos, ini semua ide bodoh dia. Lo sendiri yang bilang. Lo kerjanya tercapek banget. Istirahat dong. Ya gua. Udah diem. Ngomong aja. Ngapain kesini? Miliarder Chen Wenhao tiba di Binzhou hari ini. Dia mau cari anak yang hilang. Bajingan tua itu. Dulu dia buang gua sama nyokap. Sekarang berani nyari gua. Oke. Kalian berdua jauhkan dia dari gua. Si tua bangka. Siap, bos. Yang gua suruh lo cek itu Ketua Dark League. Ada kabar? Bos, sesuai dugaan lu. Ketua Dark League ada di Haicheng juga. Tapi sampai sekarang belum nongol orangnya. Terus cari. Awasi terus. Siap bos. Oke. Pergi sana. Jangan ganggu kerja gua. Stop. Hei sayang. Endap-endap malam-malam. Nggak sopan. Cepat. Jalan. Di sini nggak asik. Oh, butuh sopir ya? Maaf deh. Minggir. Bocah, pergi loh. Cewek itu, dia punya liang. Jangan sok jagoan, ngerti? Kalau enggak, lu bakal nyesel banget. Dengerin, gua baru dapat kerja. Wanita itu aja klien gua. Paham? Sial. Hajar dia. Mau kemana Nona? Distrik Taoyuan. Hei Nona. Udah sampai. Hei, Mona, ngapain sih? Temani aku. Lu bercanda ya? Ngetir semalam. Gue cuma dapat 200. Nona, dari kecil gue diajarin kalau gue nggak tunduk sama duit. Wah, lu baca pikiran gua banget. Tunggu. Hei Nona, lu di sini buat nyetir? Bukan buat ini Nona. Nona, Busu, di bawah pimpinan Anda, setelah 5 tahun bernilai 10 miliar. Bagaimana caranya Anda melakukannya? Busu, kami dengar Anda sedang buat obat mutasi gen. Kapan akan diluncurkan? Busu, kami dengar bahwa Anda sedang cari seorang pria. Pria ini? Iya, dari anak Anda. Busu, tolong jawab. Busu. Busu, jawab. Busu. Busu, tolong jawab. Busu. Busu, tolong jawab. Busu. Busu, pria yang Anda cari udah muncul. serius. Di mana? Jualan buah di Jembatan Timur. Mama udah ketemu papa. Iya, udah ketemu. Asik. Ini akhirnya bakal punya papa. Kali ini aku nggak bakal biarin bajingan itu kabur lagi. Hai ganteng, ini Persi apa namanya? Namanya cinta kamu. Nggak bisa lari dari takdirku. Bos, kamu nakal banget. Kayaknya kita berdua sama nakalnya. Kamu cantik banget. Dan aku terpesona banget.
Wah, kamu gombal banget ya. Mau apa? Bungkus ini sama ini. Yang ini juga mau. Oke. Yang ini juga dong. Bungkus semua, aku mau semuanya. Makasih, Bos. Hati-hati. Cewek, dangkal banget. Salah mereka dong aku ganteng gini. Lihat gaya cewek ini. Auranya tuh pelanggan besar nih. Hai cantik. Mau melon 3.001. Mahal, tawar aja. Tapi kalau nggak bisa, Gak apa-apa. Semoga semua yang kamu beli karena kamu suka, bukan karena murah. Bajingan itu aku lahirin anaknya. Dan dia nggak kenal aku. Wah, papa keren banget. Papa, anak kecil. Kamu manggil aku. Ih, jorok. Nggak tahu malu. Cowok ini udah punya anak. Masih godain. Iya kan? Brengsek. Anak kecil. Lihat aku baik, aku bukan papamu. Lona, kamu harus kasih tahu anaknya soal ayahnya. Kalau nggak nanti canggung. Kan aneh banget. Aku kesini buat anakku. Ketemu ayah kandungnya. Melon ini matang apa belum? Aduh, Mbak. Masa saya jual yang jelek? Kalau ternyata belum, matang gimana? Cewek gila ini, cari ribut ya. Hei Mbak, ngomong baik-baik. Turunin pisaunya dulu. Kalau nggak mateng, gue cincang lo ya. Anjir, kamu itu Aku dibius. Tolong aku. Mbak tenang dulu. kita nggak kenal. Bentar lagi kenal. Bener. Eti, aku... Sekarang kita punya anak. Gue tanya sekali lagi. Atau enggak? Wah, hei Nona. Ayo kita bicara dulu. Turunin pisaunya. Bicara nggak mau lagi. 5 tahun. Aku cari kamu 5 tahun. Kamu tahu selama ini apa yang mau aku lakukan? Jadi selama ini dia yang cari aku. Kukira si bajingan tua itu. Satu pertanyaan terakhir. Tanya aja. Kamu kenal aku atau enggak? Hahaha, iya kenal. Bagus. Kalau gitu ayo nikah. Apa? Nikah? Mendadak banget. Kamu nggak mau aku? Atau nggak mau aku anakmu? Anakku? Sekarang aku ingat dia CEO Su Group. Su Qinghuan. Apa? CEO yang hartanya miliaran dolar. Dicampakin cowok brengsek. Selama 5 tahun penuh. Cowok ini bukan cuma dapat CEO Su Group, tapi bikin dia punya anak. Ngapain jualan melon lagi? Jadi suami simpanan aja santai. Papa, jangan tinggalin Yi sama Mama. Ya? Yi butuh Papa. Kalau Papa pulang, Yi bakal jadi anak baik banget. Papa mau tinggal sama Yi. Yi janji bakal nurut banget. Yi, mulai sekarang. Papa nggak akan pergi. Hore, nanti di rumah Yi punya hadiah buat Papa. Wah, asik banget. Papa potongkan melon ya. Mau? Tunggu. Jangan. Ih, nggak bisa jalan. Ada apa ini? Kenapa Yi begini? Ayah, nggak kata apa-apa. Walau aku nggak bisa jalan kayak anak-anak lain. Tapi Mama selalu gendong aku. Ayah juga mau gendong kan? Kan? Iya. Mama Papa, jangan sedih. Asal bareng kalian. Yi, senang kok.
pelan-pelan. Sayang, rumahmu gede banget. Oh, kamu mau kasih makan? Ngapain jualan melon? Apa, Chen? 5 tahun pisah. Harusnya kamu lakuin sesuatu dong. Hah? Oh, sih. Aku nungguin kamu. Sayang, nanti malam kita ngobrol ya. Dasar mesum. Kamu mikir apa sih? Maksudku, kamu jaga Ye ya. Ada obat di kantor. Lagi tahap penting. Aku nggak bisa pergi. Tolong jagain Ye ya. Cuma produk doang. Ye lebih penting. Obat itu satu-satunya harapan buat Ye. Ya kenapa? Ye punya. Ayah, ini hadiah buat ayah. Suka nggak? Makasih ya, Gi. Ayah suka banget. Masuk. Dokter G ada di Haicheng. Apa? Dokter G? Oke gitu, kapan dia datang? Oke, aku kesana sekarang. Chen Feng, aku ajak Yi keluar. Kemana? Aku ikut. Mungkin kamu nggak usah ikut deh. Dokter G orangnya aneh. Pakai baju kayak gitu. Nggak bagus ketemu dia. Kalau kamu salah ngomong, bisa gawat. Sayang, sebenarnya aku sama Pak Ge. Iya, nggak ada waktu. Nanti aku ceritain. Hei, tunggu. Hei, Telepon aku kalau butuh. Ayah, aku juga mau. Oke. Ayo pergi. ayo berangkat. Salam hormat Tuan Naga. Bos, ngapain kamu di sini? Ini rumah istriku. Mau di mana lagi? Bos, kapan bos nikah? Iya, Bos. Bos sudah nikah. Kok nggak bilang kita? Kita kan mau kasih kado. Minggir. Kado bohong. Kalian cuma mau rusuh. Kalau putri-putri asing itu dan para bangsawan tahu bos sudah nikah, mereka pasti patah hati. Udah diam. Ada urusan penting. Tes DNA ini. Terus cek soal istriku. Siap, bos. Kalau semua ini benar, aku kasih semua yang aku punya buat tebus semuanya. Ngapain kamu di sini? Mana dokter G? Kalau kami nggak nipu kamu, apa kamu mau nemuin kami? Mau apa kamu? Dasar jalan. 5 tahun lalu kamu tidur sama sembarang orang, terus hamil. Kamu bikin kami musuhan sama keluarga Liang. Kalau bukan karena kamu hasilin duit buat kami, udah habis kamu. Sekarang demi anak haram itu, kamu mau buang duit kami. Mau riset bodoh itu? Ih, bukan anak haram. Ih, sekarang punya ayah. Omong kosong. Kamu selalu jadi beban. Kalau enggak, kenapa kamu kena penyakit itu? Dan terjebak di kursi roda sejak lahir. Itu nggak bener. Ih, bukan beban. Gak apa-apa. Kamu di sini ya. Yu cuma anak kecil. Kok bisa ngomong gitu? Ya udah ngomong. Terus kenapa? Dasar pelacur nggak tahu malu. Dengerin ya. Aku bawa kamu ke sini. Buat tidur sama Tuan Muda Liang. Apa? Kamu suka anak-anak kan? Ya udah, punya aja satu sama dia. Terus nanti kamu jadi nyonya Liang. Dan keluarga Sukita bakal naik bareng kamu. Oh iya. Saham Sukop kamu. Jadi punya aku. Dan proyek obat jelek itu bakal aku jual juga. Biar kamu nggak kangen. Kalian lepasin aku. Kalian ngapain sih?
Udah nggak ada apa-apa. Minum aja air ini. Biar kamu siap buat Tuan Muda Liang. Nggak mau minum. Kamu nggak punya pilihan. Dasar jalan. Tidur sama tuan muda. Itu buat kamu. Jangan nggak tahu diri. Kamu harus minum ini mau nggak mau. Pokoknya. Jangan sakiti mamaku. Papaku nggak bakal biarin kalian lolos. Lucu banget. Ayo panggil papamu. Biar dia lihat istrinya tidur sama Tuan Muda Liang. Tunggu apa lagi? Tahan bocah ini. Jangan sentuh mamaku. Mama, jangan. Lepaskan anakku. Lawan aku saja. Jangan libatkan anakku. Kalau gitu, kalau kamu sayang dia, minum air ini. Anak manis, layani Tuan Muda Liang. Kalau enggak, aku nggak jamin apa yang terjadi. Kalian semua bakal bayar ini. Mama. Kamu nggak apa? Sakit ya? Kok bisa gini sih? Kalian nggak punya hati ya? Dia jatuh sendiri. Bukan urusan kami. Hatimu sakit ya? Mama. Aku mohon, bawa anakku ke rumah sakit. Jantungnya lemah, nanti terlambat. Dia baru 5 tahun. Dia baru ketemu papanya. Tolong, aku mohon banget. Aku mau apa buat selamatkan kita. Kalau Yi kenapa-napa, aku bakal gentayangi kalian. Mending kamu pikirin cara layani Tuan Muda Liang. Yi! Apa? Bos, hasil tesnya udah keluar. Yi, anak Anda. Iya beneran anakku. Bos, masa lalu istri Anda udah ketemu, dia menderita bertahun-tahun. Ini adalah selama ini video bandar dari istri Esa kami ambilkan buat Anda. Sayang, Mama akhirnya ketemu kamu. Kalau Papa nggak ada sama kita. Mama bakal sayang kamu sepenuh hati. Dan jaga kamu. Kamu malaikat kecil Mama. Sayang, hari ini ulang tahun pertamamu. Dokter bilang kamu punya mutasi gen. Kamu kena penyakit jantung. Tapi jangan takut. Mama bakal sembuhin kamu. Mama janji. Maafin Mama sayang. Mama nggak jaga kamu. Waktu nyari Papa, kamu jatuh dari atas. Hati Mama hancur banget. Dokter bilang, cuma dokter G yang bisa sembuhin kakimu. Mama bakal cari dokter G. Biar kamu bisa jalan lagi. Terus, obat dari Mama. Buat mutasi gennya udah siap. Mama namain Nika. Mama harap Yi selalu sehat dan kuat. Kalau bukan karena aku, mereka nggak bakal sengsara gini. Aku sumpah, aku kasih mereka segalanya. Balas semua dan lindungi mereka. Hei Yi, kangen papa? Apa ada orang jahat gangguin aku sama mama? Tolong selamatkan anakku. Tolong. Thunder, Flame, cari mereka sekarang. Istri dan anak. Jangan berani kamu bully. Mamaku, papaku akan segera datang. Masih mimpi soal ayah bajinganmu? Kalau sampah itu berani datang, dia cuma pecundang menyedihkan. Dan nanti seluruh keluargamu akan dihabisi bareng-bareng. Kong Yanyun, Su Mingjie, kalian bakal mati mengenaskan. Mama,
Ini semua salah Yi. Yi yang bikin mama susah. Yi pengen banget bisa sehat. Dan jadi anak yang baik buat mama sama papa. Enggak. Kamu nggak bikin mama susah. Mama yang nggak bisa jaga kamu. Tolong aku mohon, selamatkan anakku. Tolong aku memohon. Siapa sih yang nangis? Kedengeran dari sini? Oh, Tuan Muda Liang, Anda datang. Basa-basi aja, gua baru balik dari luar. Gimana soal barangnya? Tuan, dia di dalam. Nikmati pengantinmu sekarang. Wanita tercantik Hai Cheng. Jangan sentuh. Berhenti acting. Sial banget. Kayaknya tuh kamu perlu pelajaran. Kamu pasti mati. Mati kau. Jangan takut, Yi. Ayah di sini. Ayah, tolong selamatkan mama. Bawa dia ke rumah sakit. Sekarang. Siapa sih lu? Hentikan mereka. Jangan takut, Jangan. aku akan lembut. Jangan, aku punya suami. Jangan sentuh aku. Berhenti. Jangan, lepaskan. Aku punya suami, jangan sentuh aku. Sayang, lihat aku. Ini Chen Feng. Bangun, lihat aku. Lihat aku. Chen Feng, Maaf sayang, aku telat. Mana Yi? Tolong selamatkan Yi. Yi kena serangan jantung. Tenang sayang, aku udah ngantar Yi rumah sakit. Dia aman. Hei brengsek, kamu tahu aku siapa? Berani banget ganggu kesenanganku. Aku nggak peduli. Kamu ganggu istri dan anakku, kamu bakal bayar. Selama ini, dia yang pertama bela aku. Lindungi aku. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Jadi kamu mainan jalang ini ya? Dia bukan selingkuhan. Dia suamiku. Tutup mulutmu. Dasar jalang. Panggil istriku gitu sekali lagi. Dia cuma jalang murahan. kurang ajar banget. Penjaga, tangkap bajingan ini sekarang. Hajar sampai mati. Ini suamiku. Keren banget. Kamu, mau apa lu? Gua peringatkan lu. Gua pewaris keluarga Liang. Macam-macam sama gua. Keluarga lu tamat semua. Betul tuh. Siapapun yang lawan Tuan Liang, kita bakal lihat matahari besok. Gue bilang siapapun orangnya yang bully istri dan anak gua, pasti gue balas. Lo casok jagoan. Lo pikir bisa sentuh Tuan Liang semudah itu? Kalau jengking tua, bocah ini hancurkan rencana gua. Habisi dia sekarang. Betul. Dia baru pukul Tuan Liang. Brengsek. Kalau jengking tua udah datang, lo mati. Apa? Kalajengking tua pengawal keluarga Liang. Betul. Kalajengking tua itu 3 besar di kota Hai. Kekuatannya luar biasa. Dasar bocah tengi. Emang lo ada skill dikit. Tapi di depan kalajengking tua, lo bukan apa-apa. Kalajengking tua. Soal hari ini semua salahku. Jangan libatkan pacarku. Tolong jangan sakiti dia. Udah telat buat memohon. Hari ini aku nggak cuma hancurin dia. Aku bakal bikin dia nonton. Kamu tiduri aku? Sayang, jangan mohon kebajingan ini. Dia nggak bisa sentuh aku. Beraninya kamu. Dasar kotoran kecil. Kamu pikir kamu siapa? Bilang Tuan Xia nggak bisa sentuh kamu. Tahu nggak dia sekuat apa? 1 jari aja kamu udah mati. Berani kurang ajar sama Tuan Xia. Kamu mati. Chen Feng, dia terlalu kuat. Kamu nggak bisa lawan dia. Lari sekarang. Kalau aku nggak balik,
这个意呀。 Sayang, di dunia ini, pacar lu bisa rahasia. Siapapun, selama aku ada, nggak ada yang bisa sentuh kamu atau Yi. Bocah, kamu beneran bikin aku marah. Tapi, aku kasih kamu satu kesempatan. Potong tanganmu sendiri dan biarkan istrimu tidur di tuan muda liang. Atau terima akibatnya. Gua kasih lo kesempatan juga. Patahin kedua tangan lo, terus berlutut, minta maaf ke istri gua. Atau lo mati. Dasar sombong. Awas lu. Lu itu? Bangsa tua. Udah dikasih kesempatan, tetap aja. Jangan tolong berhenti. Menyerah. Maaf Nona Su. Ini semua salah gua. Lepasin gua aja. Tolong. Sayang, gimana menurutmu? Kalau kamu benci bajingan ini, gua habisin dia sekarang. Udahlah. Dia cuma pelayan keluarga Liang. Lepasin aja. Dengar tuh. Pergi. Pak Scorpion, gimana nasib gua kalau lu pergi? Waduh amat. Bertahun-tahun lu tukang bully. Banyak dosa lu. Gua muak sama lu. Pelayan sialan keluarga Liang. Lu berhenti, terus kenapa? Dengerin ya, jangan pikir cuma gara-gara lu kuat gua bakal... Boleh gua panggil lu ayah angkat? Ayah piangkat. Gua beneran nggak tahu apa-apa. Gua nggak nyentuh dia, sejari pun enggak. Mereka bilang ada yang bagus di sini, nyuruh gua datang. Pas gua sampai, gua lihat mereka ngebully ibu angkat. Gua beneran nggak tahu apa-apa. Cinghuan ibu salah. Tolong maafin ibu Cinghuan. Aku adikmu? Kak, aku salah. Jangan panggil gua gitu. Dulu gua anggap kalian ibu tiri, adik. Tapi lihat gimana kalian pelakuin gua. Mulai sekarang, gua udah gak mau lihat kalian lagi. Lu nggak bakal mati, tapi lu bakal bayar. Pergi. Apa yang barusan kamu lakuin ke mereka? Cuman kasih mereka pelajaran kecil. Kutukan kutu. Yang kena pas siang dan tengah malam, serangga bakal cabik mereka dari dalam. Kecuali kutukannya dicabut. Tapi jarang ada yang bisa lakuin itu. Sangat jarang. Loh, aku nggak pernah tahu kamu sehebat ini. Kamu bahkan bikin si kalajengking kabur. Ih, udah gede sekarang. Baru sadar sekarang. Sialan, berani-beraninya ngomong gitu. Kamu tinggalin kita 5 tahun. Gak peduli sama sekali. Sayang, aku janji bakal tebus semua ke kamu dan I. Aku udah tahu kondisi I sekarang. Kamu janji? Aku bakal cari cara buat sembuhin I. Adiana Nopi bisa ikam diajit. Kondisi I cuma obat khusus aku yang bisa ngobatin. Sekarang, fokus jaga I aja dulu. Biar aku punya waktu dan tenaga buat selesain proyek ikan. Tenang sayang, sayang Gi ke aku. Aku bakal jadi ayah yang baik. Dan aku juga bakal jadi suami yang baik. Mimpi aja. Hei, kenapa? Mereka kasih aku obat bius. Ada yang bius aku. Tolong aku. Sayang, biar aku bantu. Bos, kami bawa anak Anda ke rumah sakit, tapi Iya, kenapa? nggak bisa jelasin di telepon sekarang. Mungkin datang ke rumah sakit. Ayo pergi. Dua temanmu itu ngomongnya bikin tegang. Tadi mereka hampir bikin aku mati ketakutan. Nanti kalau udah balik, aku kasih pelajaran mereka. Kalau bukan karena Thunder, aku udah bantu istriku di hotel. Kenapa perlu penawar di sini? Mama, Papa selamatin kita hari ini. Mama mau kasih hadiah apa buat Papa? Kasih dia hadiah. Ya dong. Bukannya Mama bilang, kalau lakuin hal yang benar, dapat hadiah. Terus hadiah apa buat Papa dari kamu? Kamu itu sayangnya apa banget?
Sayang, jadi ini hadiah buat aku. Emang apa lagi? Aku nggak butuh uang, simpan aja. Mulai sekarang, fokus ke Yiyi aja. Kamu butuh uang. Aku punya uang kok. Bertahun-tahun. Jadi sopir taksi, jualan buah di jalan. Berapa sih? Kasih tahu dia nggak? 70% ekonomi dunia ada di tanganku. Kartu ini, isinya 5 juta. Ayo pulang. Ayo pulang. Anak-anak baik-baik. Kali ini untungnya. Tapi dari hasil tes kami, gejala mutasi gennya dalam sebulan akan makin parah. Sebaiknya siapkan diri kalian. Rumah akan selesai proyek Kang dalam sebulan. Dan sembuhkan kamu. Papa akan cari dokter terbaik di dunia buat kamu sehat lagi. Ayah mau tangkap kamu. Kenapa kamu? Chen Feng, lihat ini. Itu anakmu ya? Aduh. Sayang, aku tangkap dia. Kenapa kamu deket? Pergi sana kamu. Keluar sekarang. Harus tidur dia. Sana. Sambil. Malam ayah. Keluar sini. Dasar bajingan. Kamu ambil, bikin aku mati. Tahu nggak? Tenang bos, biar gue hajar. Bos, sama bos. Oke, udah stop acting. Tugasnya gimana? Bos, 10 laptop dunia, riset medis, udah dibeli semua. Dokter dia lagi di jalan. Paling lambat, dia sampai di kota Hai. Apapun caranya, bantu istriku di proyek ikan. Kerja sama dia buat obati anakku. Baik, Pak. Oh, bos. Ayah bagaimana? Aku udah nemuin Ica Anda. Dia bahkan tahu Anda punya istri dan anak. Nggak bisa disembunyiin. Tuan Chen akan tiba malam ini. Waktu aku sendirian, orang tua itu cek aja. Kan, aku punya istri dan anak. Ketahuan, cuma soal waktu. Tapi, terus kenapa kalau ketemu? Saya khawatir, Tuan Chen. Buat bawa Anda pulang, mungkin akan mengincar istri dan anak Anda. Dia nggak berani. Tuan Chen, kami udah nemuin Tuan Muda. Dia nggak bisa lari dari genggamanku. Siapa sangka anak ini dendam selama 10 tahun penuh. Tuan Chen, saya lacak Tuan Muda. Karena dia sekarang punya istri dan anak perempuan. Apa? Maksudmu dia punya istri dan anak? Iya Tuan Chen, infonya udah pasti. Bagus banget. Jadi aku udah jadi kakek. Oke, Wei, siapin semuanya. Kita ke kota Hai. Di gala amal itu, aku jemput cucuku. Dan jangan lupa, bawain dia banyak hadiah. Siap Tuan. Sialan. Apa-apaan ini sebenarnya? Ada yang sakit ya kalian berdua? Hei, Tuan Muda Liang. Jangan bilang kamu juga. Aku tahu. Pasti si pecundang itu yang lakuin ini ke kita. Kamu punya 3 hari. Buat jalan Su Jinghuan, datang temenin aku. Kalau enggak, sekolah kamu bakal bangkrut. Su Jinghuan, kamu yang maksa aku. Ma, ada ide? Si jalan kecil Su Jinghuan itu udah coba bikin obat buat anaknya. Halo, kita kerja sama pemegang saham lain. Dan cabut semalam, lihat gimana dia danain itu. Bagus. Kalau udah gitu, dia bakal merangkak. Minta tolong kita. Sayang, waktunya tidur. Tinggal 1 bulan lagi. Aku harus selesaikan rencana obat dulu. Halo? Apa? Mereka semua mundur. Sayang, kenapa? Feng Yanyu dan Su Mingjie ajak pemegang saham lain buat paksa penarikan dana. Keluarga Liang sebar kabar. Dan nggak ada yang boleh bisnis sama aku tanpa dana atau mitra. Proyek Yikan nggak bakal bisa selesai. Sayang, aku kira ini serius. Tenang aja, aku yang urus ini. Kamu bisa urus ini. Kamu pikir kamu orang terkaya di negeri ini? Aku bukan terkaya di sini. Aku terkaya di dunia.
Siap nak, kailangan ya. Udahlah, jangan bikin ribut. Besok orang terkaya Pak Chen Wenhao akan adakan acara amal. Sekarang satu-satunya cara adalah kerjasama dengan Pak Shen. Yi, lihat ayah bawa semangka besar. Terbagi jadi 2. Satu buat mama dan satu buat Yi. Ayah bisa kungfu beneran ya? Dulu tuh waktu ayah di Gunung Kurlun ada naga jahat bikin kacau. Ayahmu kalahkan sekali gerak. Kayak gitu. Wah, mau lihat dong. Lihat nih. Yi, lihat. Wah, ayah keren banget. Lumayan kan? Selamat datang. Itu apa di tangan? Enggak ada apa-apa. Coba lihat. Beneran sayang? Enggak ada. Enggak ada. Kamu selalu main sama orang kerongsokan. Bikin Yi ikut-ikutan. Ambil atau aku marah loh. Sayang aku tadi bilang enggak apa. Harus ambil dong. Kamu keluarin ularnya. Terus bilang enggak apa. Chen Feng, kalau kamu berani lagi main gini sama Yi, aku pukul kamu. Pukul mana? Dada kecilku ini. Mama mau pergi ya? Ya, Mama mau ke acara amal gala. Kalau semua lancar, Yi bakal sehat dan kuat. Kamu di rumah aja, jaga Yi ya. Jangan biarkan Yi main sama barang aneh. Dengar ya. Siap sayang. Dadah. Sudah lama hati siang dan sudah muda. Siapa yang kirim kamu? Siapa yang nyuruh kamu? Tuan muda, Tuan Chen suruh saya jemput Anda untuk acara gala amal. Bilang sama si tua bangka itu kalau dia bakal datang. Gua nggak ikut. Tuan muda, Tuan Chen bilang beliau harus ketemu cucunya hari ini. Kalau Anda nggak pergi, beliau akan datang sendiri. Ketua Daklik masih hilang. Gua nggak bisa buka identitas sekarang. Tuan muda, Tuan Chen beneran sayang sama Anda. Kalian berdua lagi bertengkar, tapi biarkan beliau ketemu cucunya. Soalnya kakek sayang cucu kan? Oke, gua ngerti. Gua antar Yi sendiri ke sana. Baik, saya tinggalkan mobil buat Anda. Ayah. Yi punya kakek ya? Ya. Mau ketemu kakek? Mau. Nanti ya ayah, antar Yi ketemu si tua bangka itu. Ayah. Kita bakal ketemu kakek bentar lagi ya. Yi pengen banget ketemu kakek ya. Lu Yi selalu berharap ayah datang. Ayah enggak pengen ketemu kakek juga. Ayah. Wah, ayah. Sandal ayah keren banget. Bukannya ayah yang keren ya? Kenapa sandalnya? Pecundang, berani hancurin mobil gua. Lo yang nggak lihat jalan. Hampir nabrak gua. Kalaupun gua tabrak lu pantas. Tahu ini mobil apa? Porsche harga miliaran. Jual badan lu juga. Gak cukup. Jangan hina ayah gua. Emang kenapa? Siapa yang berani rusakin mobil gua? Minta maaf ke cewek gua. Emang gua salah. Gua peringatin lu. Lu harus ganti mobil gua. Mau pukul gua sekarang? Gua kasih tahu lu. Gua direktur proyek di Sugroup. Gua mau ketemu. Bos lu buat deal. Kalau lu ganggu ini, lu bakal nyesel. Jadi lu kerja buat istri gua. Oh, karyawan Sugroup. Oke, gua kasih lu kesempatan.
Kalau lo minta maaf, gue lepasin. Takut sekarang cari alasan gitu tuh. Gue gak bakal biarin lu sombong. Ayo pukul gua. Ayo. Pecundang. Lu beneran pukul gua. Gue nggak pukul cewek, tapi lo yang minta. Baru denger, alasan bodoh banget. Dan lu lucu apanya? Hari ini gue bikin lu bayar semua ini. Siapa yang mau bayar apa sekarang? Musuh Anda datang. Apa yang kamu bilang? Siapa yang mau bayar ini? Musuh. 2 orang kampung ini hancurin mobil gua. Pasti. Mereka dari saingan dikirim buat gagalin deal kita. Dan cewek kecil ini pura-pura lumpuh buat nipu gua. Musuh. Salah orang mungkin. Enggak, ini kamu. Mama, dia hampir nabrak aku sama papa tadi. Dan dia ngatain kita. Ya sayang, gue dengerin. Ngatain aku sih nggak apa-apa. Tapi dia ngatain anak kita. Ngomong kasar juga. Mama sayang. Ih, jangan nangis. Mama bakal balas dia. Musuh, biar saya jelaskan. Yao Shanshan, kamu dipecat. Juga, proyek-proyek kamu baru-baru ini ada masalah dana. Kita akan selidiki. Aku suruh mereka cek dulu. Musuh. Tolong satu kesempatan lagi. Musuh. Kasih aku satu kesempatan lagi. Musuh. Busuk. Sayang. Keren banget. Ayo mama. Kenapa kamu bawa Yi ke sini? Mama. Papa ajak aku ketemu kakek. Yi juga punya kakek. Kenapa nggak bilang aku? Oh, si tua bangka itu. Udahlah, jangan bahas dia. Kalau dia nggak mau ketemu Yi, aku nggak bakal kesini. Mana kakeknya Yi? Aku juga harus ketemu dia. Itu istriku. Bukan cuma cantik, tapi elegan juga. Oh, si tua bangka itu. Oh, ini bukannya CEO cantik baring-baring atau malu di hiking? Hamil sebelum nikah, nggak di rumah sama anak. Ngapain kamu di sini? Nona Su itu orang terkaya di negara ini sekarang. Ini acara amal Tuan Chen. Dasar perempuan nggak tahu malu. Ngapain kamu di sini? Nona Liang, dia kesini mau kerjasama sama Tuan Chen. Ya ampun, wah kebetulan banget. Aku juga Nona Su. Di antara kita berdua, siapa yang bakal kerja sama Tuan Chen buat deal ini? Kompetisi yang adil. Yang terbaik menang. Gimana kamu mau saingan sama Nona Liang? Kehidupan pribadimu, hamil dan jomblo, statusmu. Nona Liang pewaris terkaya di Haicheng. Oh iya, aku baru aja kirim semua file dan proyek subgroup ke Nona Liang. Kamu mau kerja sama Tuan Chen? Hah, mimpi aja terus. Bocorkan rahasia perusahaan. Aku nggak takut masuk penjara. Dia kerja di Liang Group sekarang, direktorial. Kalau nggak suka, ya udah aduin aja. Anjing liar dari mana ini? Lu makan tai ya? Siapa lo? Lo ngatain gua? Gua nggak ngatain anjingnya. Lo yang nyaut sendiri. Kasihan banget sih lo. Nona Liang, dia suaminya Su Qinghuan. Su Qinghuan, wah lo nafsu banget ya. Lo mau nikah sama orang kampung ini? Serius? Cukup. Suami gua bukan bahan hinaan lo. Oh, cowok miskin pecundang. Lo perlakuinnya kayak emas. Ngomong lagi. Gua hancurin muka lo. Mau mukul gue? Aduh, takut banget. Su Qinghuan, lo kesini buat acara amal hari ini? Atau bawa cowok lo? Buat ribut? Lihat semua. CEO grup Su, bawa keluarga, segala amal. Dan suaminya mau berantem. Dengar Nona Su, kalau kamu nggak bisa hidup tanpa cowok, mending di rumah aja. Ngapain repot datang ke acara amal ini? Nggak takut motorin tempat ini? Jaga mulut busukmu itu. Emang salah ya? 5 tahun lalu kamu hamil sebelum nikah. Berani bilang kamu nggak kotor. CEO cantik nomor 1 di Haicheng. Sekarang cuma wanita nggak tahu malu. Kamu yang minta. Ini acara amal Tuan Chen. Hari ini dia bawa anaknya ke sini. Salah banget. Katanya Tuan Chen mau ketemu cucunya hari ini. Kalau dia bawa sial, bisa gawat. Bawa pulang anakmu dulu. Mama. Ih, belum ketemu kakek. Kakek, mana kakekmu? Jangan bilang dia di Hotel Golden Jet ini. Emang kenapa kalau iya? Lucu banget. Hotel Golden Jet di booking Tuan Chen hari ini. Pecundang kayak kamu. Mau numpang nama Tuan Chen. Orang kampung. Mau masuk Golden Jet. Punya undangan. Kalau aku mau masuk, nggak ada yang berani halangi. Ayah keren banget. Su Qinghuan, dari mana kamu dapat pecundang ini? Dia beneran parah banget. Pembohong dan nggak tahu malu. Chen Feng, acara amal hari ini soal obat I. Jangan bikin masalah. Lagian aku cuma punya 1 undangan.
Kamu nggak bisa masuk. Sayang, walau tanpa acara amal ini, aku tetap bisa bantu. Dapetin obat anak kita. Soal Hotel Jinyu, mereka bakal minta aku masuk tanpa undangan. Yang bener aja. Kalau kamu bisa masuk Hotel Jinyu, aku taruh mukaku di tanah buat kamu. Oke. Kamu sendiri yang bilang. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Muda Shen? Beraninya kamu? Siapa yang kamu bilang pecundang? Tuan Muda. Tuan Muda. Siapa Tuan Muda itu? Hotel Jinyu itu punya Shen. Bisnis mereka di Haicheng. Yang dipanggil Tuan itu. Jangan-jangan Si tua bangka selalu bikin ulah kayak gini. Manajer Wang. Tuan Muda Shen di mana? Kayaknya tadi aku lihat Tuan Shen. Mungkin aku salah lihat. Astaga, kaget aku. Kira si pecundang ini itu Tuan Shen. Nggak mungkin. Nona Liang. Lihat dia, kasihan banget. Siapa yang percaya dia Tuan Muda Shen? Siapa yang lo bilang pecundang? Ambil murahan? Manajer Wang, si miskin pecundang ini nih. Dia bilang nggak perlu undangan buat masuk Hotel Jinyu. Itu sih penghinaan buat Jinyu. Manajer Wang, CEO dari Su Group, datang buat acara amal. Bawa sekeluarga. Pas banget kamu di sini, usir aja mereka semua. Jangan kotori tempat ini. Atau bawa sial. Bajingan. Manajer Wang, apa kau pukul orang yang salah? Nona Liang dia. Kalian yang mau kupukul? Manajer Wang, kenapa? Manajer Wang. Benci anjing gila yang gigit. Dan Manajer Wang. Iya. Kalian berdua udah hina Nona Su dan suaminya. Apa bedanya sama anjing gila? Manajer Wang tapi... Cukup, diam. Ribut banget di sini. Memalukan. Aku masuk dulu. Bukannya kamu antar Yi ke kakek. Nih ambil, beli yang enak ya. Oke. Ayo pergi. Istriku memang paling baik. Nanti gue bakal anak kedua ya. Tuan Muda, pasien ada di atas. Saya antar ke atas. Ribet banget sih. Pasien, si kecil udah datang. Oh, ya ampun. Anak manis. Kakek akhirnya ketemu kamu. Kakek. Iya. Sayang. Sini. Peluk kakek. Mana anak itu? Tuan Muda. Baiklah. Dia bisa ketemu Iyi. Tapi nggak sama aku. Anak nakal. Dia nggak mau ketemu. Aku juga nggak mau ketemu dia. Kakek. Jangan marah sama papa ya, Kek. Papa lagi cari mama. Kakek nggak marah sama papa kok. Lihat cucu manis kakek. Kakek senang. Pak Wei. Bawa hadiahnya. Sialan. Manajer Wang, dia kenapa sih? Nona Liang. Pasti manajer Wang. Naksir sama Jalang itu. Makanya dia bantuin dia. Tapi kan ini acara amal loh. Dia pasti manajer Wang. Nggak bisa lindungin dia terus. Ayo, kita hajar dia lagi. Nona Su. Sayang, kamu oke? Gimana kamu masuk? Gimana? Tenang aja, Yi sama kakek. Cundang, kamu jaga laku. Kalian berdua. Satu juga listriku. Satunya mau siram sampahnya ke dia. Aku putar gitu. Nggak ada undangan. Gimana masuknya? Security, usir gembel ini. Bisa diam nggak? Aku dengar kamu dari luar. Siapapun yang izinin aku masuk, aku injak muka mereka. Siapa yang bilang? Dasar pecundang, kira pura-pura. Kamu nyelonong masuk. Betul, nyelonong udah parah. Sekarang bikin ribut. Kalian berdua mau permalukan aku. Sekarang nyalahin aku. Siapa yang beneran bikin masalah? Oke, biar semua orang yang nilai. Sini semua, lihat. Lihat nih, perempuan nggak tahu malu. Mau rusak acara amal kita. Dia bawa cowok buat bikin ribut. Liang Pan Er, kamu beneran harus sampai segini? Kamu hamil sebelum nikah. Rusak nama sendiri. Masih berani muncul di sini, tak bikin kita jijik. Kamu datang sendiri. Bawa cowok sembarangan buat ribut. Dan kamu pikir bisa lawan Tuan Chen? Ambil aja. Tuan Chen bawa miliaran.
datang ke Haijeng kita. Kamu cuma CEO kecil-kecilan. Pikir bisa lawan dia? Betul. Hemat waktu dan tenaga. Jangan buang di sini. Pulang aja urus anak. Kalian semua diam. Siapapun yang hina istriku lagi, aku hancurin. Lihat nih, semua. Ini suami si Yosu. Yang kasar itu. Apa? Mau hajar kita semua hari ini? Ini wilayahnya Pak Shen. Lu siapa berani sok jagoan? Kalau ini jadi masalah dan bikin pasien marah, lupain dealnya. Dia beruntung kalau bisa pulang selamat. Jensen, pergi sekarang. Kalau kamu tetap di sini, bakal makin parah. Kalau kita nggak dapet deal sama Pak Shen, obatnya nggak bakal jadi. Sayang, kalau kamu beneran mau, deal ini jadi. Aku bisa bantu. Aku nggak salah dengar kan? Kamu mau dapetin deal ini buat dia? Kamu siapa? Anaknya Pak Shen? Udah, jangan ngomong lagi. Aku tahu kamu bermaksud baik. Tapi masalah hari ini nggak bisa diselesain pakai otot. Pergi. Pergi sekarang atau enggak sama sekali. Berhenti di situ. Mau apa lagi sekarang? Dia baru aja jagal aku dan tumpah sampahnya ke seluruh badanku. Dia harus berlutut dan minta maaf padaku. Atau dia nggak bisa pergi dari sini hari ini. Liang Pan-er, itu keterlaluan banget. Kamu sendiri yang mulai. Sekarang mau suamiku berlutut dan memohon padamu. Oke, kalau gitu, ayo kita bikin ribut. Lihat gimana kamu tutup deal itu nanti. Meskipun ini jadi heboh, kamu yang mulai duluan. Aku percaya Pak Shen, dia orangnya masuk akal. Soal deal itu, ini soal proyek dan kemampuan. Kenapa aku nggak boleh bersaing? Su Qinghuan, kamu nggak beneran pikir untuk miliaran? Pasien bakal urus sendiri kan? Tentu saja enggak. Pasien, udah kasih aku kenali penuh. Atas dana miliaran itu. Itu direktur, Bu. Kepala investasi grup Shen. Pasien kasih dana miliaran ke direktur, Bu. Betul sekali. Mitra untuk deal miliaran ini. Aku pilih Liang Corp. Kesepakatan 10 miliar. Kamu kepala Senkor. Dan kasih ke Liang gitu aja. Siapa sih orang ini? Nggak perlu persetujuan kamu. Iya kan? Keluarga Liang paling kaya di kota ini. Kalau bukan Liang Kor buat deal ini, terus siapa kamu? Pak bisa kasih saya kesempatan. Deal ini penting banget buat saya. Dan kalau proyek Ikang berhasil, aku bisa selamatkan banyak anak dengan penyakit mutasi gen. Pak ini berkas proyeknya. Coba lihat. Kesempatan tentu ada. Tapi tergantung kamu. Brengsek. Jangan sentuh wanitaku. Wah, Su Qinghuan. Pak Wu, wakil Sencorp. Coba main anu ini. Mukul Pak Wu. Itu penghinaan ke Sencorp. Kamu tamat. Iya. Mau berlutut minta maaf juga. Percuma. Dasar kampungan dari antah berantah berani mukul wakil Senkor. Lupakan deal itu sekarang. Seluruh keluarga Sun bakal dihancurkan. Mau cicilan kamu tentang aku? Aku hancurkan kamu? Atau bukanmu namaku? Penjaga. Tangkap bocah ini. Sekarang. Kamu suka hadiah ini? Kakek, suka banget. Tapi, Dia cuma boleh pilih satu. Kenapa gitu? Mama bilang, kita nggak boleh serakah. Menantu perempuanku didik dia dengan baik. Dari semua hadiah ini, mana yang paling kamu suka? Kakek, boleh minta yang ini. Ini bukan mainan. Kenapa kamu mau ini? Karena Mama butuh ini buat nyembuhin aku. Dia beneran butuh ini. Mereka udah susah banget bertahun-tahun ini. Baiklah. Kakek, atas nama cucu kesayangan. Tanda tangan kontrak miliaran. Wah, hebat. Makasih, Kakek. Kakek, boleh aku kasih ini ke Mama? Tentu. Jadi, sebentar. Kakek akan cari kamu. Oh iya, simpan nomor kakek ya. Kalau kangen kakek, atau butuh bantuan, mau hubungi kakek. Telepon kakek aja. Oke. Kakek ketik dulu ya. Udah, ini nomor kakek. Ingat ya. Tolong antar Nona ini. Kakek jaga kamu.
Ayo. Pegang yang erat. Dah, kakek. Dah. Tuan Shen, Nona kecil selama ini hidupnya nggak mudah. Tolong selidiki, Ki sakit apa. Apapun caranya, sembuhkan dia. Dan juga, siapapun yang berani ganggu cucu kesayanganku. Nggak bakal lolos. Bye. Singkirkan bajingan itu untuk Pak Wu, saya minta maaf atas kelakuan suami saya. Tolong beri saya satu kesempatan lagi kerja sama. Sayang, jangan dengerin brengsek ini. Proyek ini, dia nggak punya hak bicara. Pak Wu nggak punya hak bicara. Jadi kamu yang berkuasa. Campungan. Kamu memukul Pak Wu hari ini. Seluruh grup Su bakal hancur. Oh iya, istrimu butuh kontrak 1 miliar buat bikin obat anakmu. Kan? Sayang banget. Nggak bisa selamatkan dia sekarang. Chen Feng, bisa nggak kamu berhenti bikin masalah? Kalau kita nggak dapat kontrak miliar hari ini, kondisi Yi bakal makin parah. Dan aku juga nggak bakal selamat. Su Qinghuan. Jangan salahkan aku soal ini. Kalau kamu melayaniku dengan baik malam ini, dan suami pecundangmu itu berlutut padaku dan minta ampun, mungkin aku mau kasih kamu sedikit investasi. Mama. Lihat apa yang aku bawa buat Mama. Yi, kenapa kamu di sini? Mama, aku tadi ketemu kakek. Dia baik banget sama aku. Dan dia kasih aku ini. Kakek tua itu tahu apa yang dia lakuin. Apa? Kakekmu kasih kontrak miliaran itu? Kok aku nggak tahu? Ada apa sih? Kontrak miliaran ini jatuh ke keluarga Su. Aku dengar hari ini, Tuan Shen ketemu cucunya. Jangan-jangan anak kecil ini. Bocah ini cuma anaknya Su Qinghuan dan cowok entah siapa. Pembawa sial itu aja. Mana mungkin Tuan Chen punya cucu pembawa sial kayak gitu. Bener. Bocah ini pasti nyuri kontraknya. Dia nggak nyuri. Kalau nggak percaya tanya kakek. Dasar bocah nakal. Kamu pikir aku bodoh? Aku sekarang. Dari mana kamu nyuri kontrak miliaran ini? Balikin. Minggir lo. Lo nakutin anak gua. Dasar pecundang. Urusan kita belum selesai. Gua tahu. Ya jelas, lo nyuruh bocah ini nyuri kontraknya. Oh gitu. Gue hampir percaya cewek ini beneran cucunya Pak Shen. Nggak mungkin. Kalau cewek ini cucunya Pak Shen, berarti ayahnya Tuan Muda Shen dong. Lihat pecundang menyedihkan ini, nggak mirip Tuan Muda Shen sama sekali. Udah gue duga, orang kampung ini yakin banget bisa dapat kontraknya. Ternyata anaknya yang nyuri. Bego banget. Lo pikir nyuri itu bisa kerja sama dengan keluarga Shen? Kalau nggak gue tampar, lo nggak bakal diam ya. Dasar pecundang, ini belum selesai. Jangan sentuh gua, lo menjijikan. Lu buat siapa-siapa? Lu gila ya? Lu baru aja mukul gua. Sekarang lu berani nyentuh Nona Liang. Lu juga nyuruh bocah ini buat nyuri deal miliaran. Satu aja dari semua ini. Itu cukup buat hancurin lu. Dan lu jalan. Bawa suami sama anak lu. Ngacauin gala amal. Keluarga Su lo bakal bangkrut. Pak Wu, suami saya mukul kamu tanpa pikir panjang. Kami minta maaf atas namanya. Tapi kami nggak mulai ribut ini. Yang panar yang provokasi duluan. Gua nggak mau dengar. Hari ini keluarga kalian bertiga. Gak mau depan anak berlama. Mama jangan nangis. Papa dan kakek akan lindungi kita. Iya sayang, papa di sini kita aman. Chen Feng, aman apanya? Gara-gara kamu gegabah, gua kehilangan dia sama Shen. Kamu juga suruh Yi curi kontraknya. Kamu tuh pikir kamu selamatkan? Yeay, kamu malah celakain dia. Mama jangan nakutin Papa dong. Kakek beneran kasih gini ke aku. Udah mau celaka masih bohong. Tangkap mereka sekarang. Waduh, cari mati. Berhenti. Itu Wei Zhong, kepala pelayan keluarga Shen. Pelayan Wei itu tangan kanan Tuan Shen. Posisinya cuma di bawah Tuan Besar langsung. Pelayan lo. Kenapa Anda kesini? Saya bisa urus semuanya di sini. Ada apa ini? Mereka bikin onar di sini. Apalagi pecundang ini. Dia mukul saya. Dia juga mukul Nona Liang. Dia suruh bocah ini nyuri kontraknya. Bajingan. Pergi sekarang. Pelayan Wei. Anda nggak salah orang. Mereka yang bikin masalah. Dasar anak kurang ajar. Lu mau ngatur gua? Penjaga. Kasih dia pelajaran. Pelayan Wei saya salah. Pelayan Wei. Tolong ampuni saya. Lo kesini sekarang. Pelayan Wei, kami nggak bermaksud bikin onar.
soal kontrak itu. Ini pasti ambil buat main-main. Saya. Nona Su jangan takut. Kontrak 1 miliar ini dari Tuan Chen untuk putri Anda. Apa? Pelayan, Wei. Maksudmu, Tuan Chen mau kerjasama sama keluarga Su. Aku nggak salah denger kan? Yang dipegang cewek ini, kontrak 1 miliar. Tuan Chen beneran kasih sendiri. Cewek ini tadi bilang, kakeknya yang kasih kontrak ini, jangan-jangan Tuan Chen. Beneran kakeknya. Cengkot bisa kerjasama sama keluarga Su. Tapi apa? Coba bilang. Mau kasih kontraknya ya kasih itu. Nggak mau juga kami nggak peduli. Pakai kontrak buat ancam aku, supaya gabung klan. Nggak bakal. Tuan Muda mau sampai kapan lawan Tuan Chen? Soal ini. Oke, soal reuni keluarga ini, biar Tuan Chen umumkan sendiri. Baik. Tunggu aja. Sayang, kontrak ini nggak penting. Ayo pulang. Siapa bilang kalian boleh pergi? Kak, mereka ngebully aku. Kakak harus balesin dong. Siapa yang berani bully adikku? Dia tuh... Oh, Wah, ini anakku tersayang. Aku manggil ayah ya? Tolong. Ayah, aku beneran nggak tahu apa-apa. Tadi tuh, aku nggak nyentuh dia sama sekali. Dasar bocah sialan. Kemarin lo udah ngejen gua. Kali ini gua balas 100 kali lipat. Apa semalam masih kurang sakit? Belum puas ya? Biar gue yang lebih keras. Jangan ancam gua. Ini wilayahnya Tuan Chen. Gua bawa banyak anak gua. Gua bunuh lo. Dasar orang jahat. Waktu itu kamu jahat sama mamaku. Aku aduin ke kakek. Kakek bakal hukum kamu. Siapa kakekmu? Kakek tua bangka. Kakekku orang paling kaya. Bocah. Pak Wei salah bawa orang. Lu kira lo itu putri keluarga Shen. Lu nggak dengar Pak Wei. Disuruh nunggu kan? Takut banget lo ya. Berlutut pecundang. Tunduk dan minta maaf ke kakakku. Terus suruh istri melayanin gua. Mungkin gua biarin lo hidup. Kalau enggak, lo nggak bakal lihat matahari besok. Suruh suami ketunduk minta maaf. Nggak mungkin. Dan hei, jaga mulut busukmu. Brengsek. Gue cinta banget sama lo. Dan lo pilih pecundang ini buat punya anak. Oke, gue lumpuhin dia dulu. Terus siksa lo pelan-pelan. Lo ngapain? Kasih lo pelajaran sialan. Ngapain nunggu? Hajar dia. Ayah keren banget. Berhenti. Ya ampun, itu Wang Long sama Wang Hu. Dua petarung top. Mereka dijuluki saudara naga macan. Peringkat mereka di kota Hai. Kedua besar. Kerja buat keluarga Liang. Paman Long, Paman Hu. Kalian datang. Cepat, hajar dia. Dasar bocah sialan. Paman-pamanku udah datang tamat kau. Oh, bocah yang bikin Scorpion kabur waktu itu. Kalau kalian berdua juga ada, pasti kabur juga. Sombong banget. Si Scorpion peringkat 3 di kota Hai. Tapi dia nggak ada apa-apanya dibanding kami. Dengar tuh, bocah. Sekuat apapun kau, paman-pamanku bakal hancurin kau. Kayak nginjek semut. Bawa Yi pergi. Liang Chengli bener, si Scorpion emang kuat, tapi nggak bisa lawan dua ini. Kau nggak bisa menang. Sayang, tenang aja. Mau Tuhan sendiri yang datang, nggak bisa sentuh keluarga kita. Mama jangan takut, telepon kakek sekarang. Biar kakek kasih pelajaran. Kakek, ada orang jahat di sini. Mereka jahat sama aku dan mama. Apa? Mati mereka. Berani bully cucuku. Jadi tenang ya. Oke, datang. Oke. Kakekku sebentar lagi datang. Lihat saja nanti. Masih kecil, tapi jago banget acting ya. Kalau Pak Shen itu kakekmu, dia ngapain di kehidupan lalu? Ih sayang, sini papa gendong. Kita harus pergi sekarang. Kalian macam-macam sama Liang. Seluruh keluargamu. Nggak ada yang boleh pergi. Longseng Hushu. Hajar. Berani banget kalian ya. Kepala pelayan istana. Wejo. Iya, kakek datang. Kamu baik-baik? Aku baik-baik, Kek. Apa? Kakek? Ya ampun, aku nggak salah dengar. Dia beneran cucu Tuan Chen. Ada apa ini? Bilang sama kakek siapa yang jahat. Mereka itu... Tuan Chen. Kok dia cucu Anda? Tuan Chen, Anda salah orang kali.
Berani panggil dia gadis kecil. Cucu kandungku. Mana mungkin aku salah, Tuan Shen. Saya nggak tahu dia cucu Anda. Kalau saya tahu, walau penyakitnya sebesar apa, nggak akan berani ganggu dia. Iya, Tuan Shen. Kami salah. Tolong maafkan kami. Dasar dua orang buta sialan. Berani ganggu cucu kesayanganku. Minta maaf beres semua. Pengawal. Sini gigi kakek gendong. Pak tua, jangan sentuh dia. Dia anakku. Kamu? Jangan-jangan Shen Feng itu anak Tuan Shen. Tuan Shen, Anda bilang Yi cucu Anda. Jadi Anda dan suami saya Orang asing. Tuan Shen dan Tuan Muda masih sama-sama nggak mau ngalah. Orang asing. Lihat, itu kan Pak Shen salah paham. Gadis kecil ini pasti pura-pura jadi cucu Pak Shen dan nipu Pak Shen. Aku udah sabar sama kalian. Pak Shen bukannya tadi bilang mereka orang asing? Lihat cucuku, bukan urusan kalian. Ada apa ini? Jadi gadis kecil ini cucunya Pak Shen. Tapi ayahnya sama Pak Shen. orang asing. Oh, aku ngerti. Pasien pasti mikir, gadis kecil ini lucu banget. Jadi aku jadi cucunya. Jadi Pak Shen itu kakeknya gadis ini. Bukan orang tuanya sih. Iya, Shen Feng marganya Chen. Mana mungkin dia pewaris Shen. Kalau nggak gitu selama ini, dia nggak bakal jadi sopir dan jualan buah. Dasar dua orang buta. Cukup yang kalian. Mau bangkrut? Pergi. Pak Shen, aku salah. Tolong maafkan aku. Kakek kasih orang jahat. Pelajaran buat kamu. Senang nggak? Makasih kakek. Terima kasih Pak Shen. Pak Shen, harusnya saya yang berterima kasih. Udah kasih saya cucu yang lucu dan cantik banget. Mama, Yi nggak nyuri apa-apa. Hadiah ini beneran dikasih kakek ke Yi. Simpan aja. Grup Shen dan grup Su. Sekarang resmi jadi partner. Jadi minta kasih. Terima kasih Pak Shen. Cuma kontrak doang. Lebay banget. Jaga mulutmu. Anak nakal ini bikin gila aja. Kontraknya udah dapat. Yuk pulang. Tunggu, jangan buru-buru. Aku belum selesai sama cucuku. Siapa cucumu? Maaf Pak Shen, suami saya emang males-malesan. Dia nggak bermaksud nyinggung. Saya minta maaf atas namanya. Enggak apa-apa. Saya cuma berharap kalian bisa bawa cucu kesayanganku main ke sini. Tentu. Dadah kakek. Yi bakal telepon kakek ya. Bagus. Cuma satu kontrak aja udah seneng gini. Ya dong, dengan deal ini, aku bisa fokus. Riset obatku sekarang. Sayang, makasih udah bantu Mama dapat deal ini. Kamu malaikat kecil, Mama. Mama, kontrak ini buat nyembuhin Yi kan? Yi tahu itu. Mama, harusnya Mama berterima kasih sama Papa. Minggir lo. Berani sentuh cewek gua. Ayo, masuk. Malam ini aku masak sendiri. Banyak makanan enak. Ore. Ayo pergi. Nih sayang, makan ini. Dengan nasi doang. Makasih, Beb. Mama baik banget sama Papa ya. Minum supnya, sayang. Pelan-pelan. Oke. Enak banget. Sayang, sup apa ini? Sup kura-kura sama belut. Aku tambahin ubi sama goji juga. Gimana? Suka nggak? Udah tidur.
Sayang. Bos, berita buruk. Pesawat. Dokter jatuh. Apa? Pagi meninggal? Istri gue bilang obat buat anak kita. Langkah pentingnya cuma Pak G yang bisa selesaikan. Dan kaki Yi perlu Pak G yang obatin. Kalau dia kenapa-kenapa, Enggak. Dokter cuma luka parah. Dia nggak bisa balik malam ini. Kenapa lo jeda gitu? Stop. Balik sini. 50 putaran sekarang. Well, trek ini 10 kilo penuh. Bisa 20 putaran aja? 25 juga boleh. 100. Siap. Oke, aku berangkat kerja dulu ya. Jaga Yi ya. Sayang. Tapi gimana kalau aku kangen? Oke. Nanti kalau obat Yi udah, aku temani kamu. Nurut sama papa ya? Iya. Dadah mama. Tahu nggak? Si Osu dapat kontrak miliaran dari Shen. Dengar tuh semalam. Tapi katanya hari ini Ketua Feng kumpulin pemegang saham. Mau pecat si Osu dari jabatannya. Kenapa? Bukannya Ketua Feng sama mereka udah mundur ya? Kayaknya dokumennya belum beres. Ketua Feng dengar. Setelah Su dapat kontrak, dia nggak jadi mundur. Oh, kayaknya mama lagi dalam masalah lagi. Yi, papa di sini. Kita beresin semuanya. Ayo naik. Bantu mama. Oke. Si Yosu, Ketua Feng minta kamu datang. Rapat pemegang saham. Tahu ini soal apa? Kayaknya mereka mau pecat kamu dari CEO. Wah, kalian cepat banget ganti muka. Kemarin bilang mau mundur, sekarang masih muncul di rapat pemegang saham. Cicing Huan, maksud lo apa? Mau usir kita semua? Sebelum deal, miliaran dari Shen. Kalian semua minta mundur. Sekarang gue dapat kontraknya. Silakan mundur. Gue nggak larang. Su Qinghuan, walau kita mundur sekarang, deal miliaran itu, lo nggak bisa ambil sendiri. Masih mau minta bagian dari miliaran itu? Nggak tahu malu. Cicing Huan bilang lagi. Emang kenapa? Ada orang yang pantas dihina. Lu. Cukup, Su Qinghuan. Deal miliaran Shen ditandatangani sama Sukot. Bukan lu yang tentuin sendiri. Nggak ada waktu buat omong kosong. Langsung aja. Kenapa lu panggil rapat pemegang saham? Mau apa lu? Iya, simpel aja. Kami mau kamu keluar dari Yikang, berhenti kerja obat itu. Menyerah dari proyek Yikang? Kenapa? Karena kamu nggak bisa selesaikan Yikang. Kamu cuma buang-buang uang Shen Group. Miliaran. Si Yosu, sama ini kamu habiskan segalanya untuk Ikang. Masih belum selesai. Kalau kita buang miliaran lagi ke sini, gimana kalau gagal? Betul, kalau gagal, Shen Group salahkan kita. Siapa yang bakal tanggung? Menyerah dari Yikang? Nggak mungkin. Udah tahu kamu nggak mau mundur. Jadi kami akan singkirkan kamu dari jabatan CEO. Yikang udah di tahap akhir sekarang. Aku janji, kasih aku 1 bulan. Aku selesaikan. Gimana pakai apa? Jangan pikir aku nggak tahu. Proyek Yikang kamu butuh. Dokter G ikut serta. Tapi sekarang, Dokter G udah meninggal. Apa? Dokter G itu udah meninggal. Kamu nggak nonton berita? Jam 3 pagi tadi, penerbangan CE-14 jatuh dan terbakar. Ceritanya ada Dr. Geming. Terus gimana sekarang? Masih pikir kamu bisa bikin obat jelekmu itu berhasil? Kamu cuma punya 2 pilihan sekarang. Tinggalkan proyek Yikang. Atau keluar dari Su Group. Meskipun Dokter G udah pergi, masih ada kontrak besar. Aku masih punya kesempatan buat selesaikan Yikang. Tapi kalau aku pergi, Yi bakal tamat. Aku nggak akan nyerah soal Yikang. Dan aku nggak akan pergi dari Su Group. Qinghuan, kamu pikir kita nggak bisa tentang kamu?
Dengan alasan apa? Segrup dari ayahku. Dia wariskan ke aku. Aku masih pegang 45% saham. Terus kenapa? Semua saham kita digabung. 55%. Cukup buat tendang kamu keluar. Saham kita totalnya 55%. Cukup buat tendang kamu keluar. Kalian semua. Gua umumkan. Su Qinghuan dipecat dari CEO. Kesepakatan miliaran itu milik Sukot. Bukan milik dia. Ada keberatan. Gue keberatan. Gue juga. Siapa ini? Nggak tahu. Sejak kapan kita punya pemegang saham baru? Ngapain kamu di sini? Aku dan ayah dengar. Ibu lagi dalam masalah. Jadi kami datang bantu. Betul sayang. Kesepakatan miliaran Shen Corp semuanya milikmu. Nggak ada yang boleh ambil bagian dari itu. Oh, lo lagi brengsek. Urusan kemarin belum selesai. Sekarang lu balik lagi. Berani ungkit itu. Kemarin istri gua lepasin lu. Jadi lu nggak kapok ya? Lepasin apaan? Lo apain kita? Kenapa tiap siang sampai tengah malam? Itu sakit dan gatal? Oh, jadi lu ngerasa sakit? Karena lu ngerasa sakit. Gua tambahin dosisnya, biar lu nggak ganggu istri gua. Lo mau ngapain? Gue peringatin lo. Ini wilayah keluarga Su. Kekerasan nggak berlaku di sini. Jangan macam-macam. Oke. Baik. Lanjut aja rapat kalian. Gua nggak sentuh lo. Tapi kalau ada yang berani ganggu istri gua lagi. Pikir 2 kali deh. Wah, ayah keren banget. Nggak nyangka pakai kekerasan beneran mempan sama orang ini. Sayang, duduk dulu. Bicara bebas. Su Qinghuan, kamu pikir bawa dia ke sini? Bisa selamatkan kursi CEO-mu? Kalau Nona Su nggak batalin rencana Ikang, kami akan singkirkan kamu. Dia 10 miliar. Proyek besar. Kami nggak bisa taruhan sama kamu. Gimana kalau aku bisa jamin? Proyek ikan pasti selesai. Dr. G udah meninggal. Apa buktinya? Aku pertaruhkan 45% sahamku. Kalau proyek ikan gagal, aku serahkan semua sahamku ke perusahaan. Udah jangan ngulur waktu. Kalian dengar kata istriku kan? Ada keberatan. Langkah berani, Nona Su. Kalau kamu taruhkan 45% sebagai jaminan, aku setuju. Aku juga setuju. Oke, boleh juga. Tapi kita butuh batas waktu kan? 1 bulan. Nggak bisa, perusahaan nggak bisa nunggu. 5 hari. 10 hari. Oke. Kalau gitu 10 hari. Sampai ketemu di peluncuran. Tunggu. Apa lagi? Kalau aku bisa dalam 10 hari selesaikan proyek ikan, kamu harus kasih aku sahammu. Deal? Kenapa takut sekarang? Kalau kamu pikir istriku bisa dalam 10 hari, ya pergi sana. Oke. Aku nggak percaya tanpa dokter GI. Kamu bisa dalam 10 hari bikin obat jalan itu. Hei, udah hampir siang nih. Lama-lama cuma makan. Terima kasih. Sayang, jangan sungkan sama aku. Jadi 10 hari ini, kamu bisa nggak? Mama jangan sedih ya. Kalau ngobatin penyakit I, bikin mama stres. I juga bakal sedih banget. Dasar anak kecil. Kamu harus tetap bahagia. Ya? Iya. Saatnya serahkan 10 lembaga riset medis itu ke istriku. Tenang aja, aku jaga kamu. Aku backup kamu. Oke, bawa I pulang sekarang. Aku harus kerja dulu. Kalau mereka ganggu kamu, langsung hubungi aku. Mah, gimana bisa Su Qinghuan? Tinggal 10 hari, selesaikan proyek Ikang. Satu-satunya peluang dia adalah cari murid Dr. G. Murid Dr. G. Yang katanya punya keahlian asli Dr. G. Liu Si tabib muda. Tepat sekali. Tapi Liu Si hilang bertahun-tahun. Di mana dia bisa cari? Aku dengar Liu Si baru datang ke Haicheng.
gabung keluarga Liang. Jadi jalan kecil itu dalam 10 hari kasih kita sahamnya. Atau pergi ke Liusi dan masuk jebakan sendiri. Apapun pilihannya dia nggak bisa lolos. Pak Su, murid Dr. G, Liusi memang baru datang ke kota Hai. Serius, dia di mana? Liusi susah dilacak. Yang kami temukan, dia sering ke klub Eternal Night. Klub Eternal Night? Pak Su, klub itu di kota Hai. Itu spesial. Susah banget buat masuk. Paham. Hei Man. Aku ingat, kamu manajer di Eternal Night kan? Aku butuh bantuanmu. Mainnya gimana? Seru, menegangkan, luar biasa. Pasti aku punya 10 hari proyek ikan. Sebelum level masih atur semuanya. Mau di kota Hai besok. Siap, bos. Gimana kabar Pak G? Dia baik. Besok dia sampai di kota Hai. Oh, bos. Ada info soal ketua Dark League. Lanjut. Ketuanya kayaknya terkait keluarga Liang dan klub Eternal Night. Mungkin juga markas Dark League. Keluarga Liang, klub Eternal Night. Bos, gimana kalau kita serbu dan klubnya? Pasang megang aku persembunyian ketuanya. Itu cuma bikin mereka waspada. Yang pasti keluarga Liang dulu dan klubnya. Pancing mereka keluar kalau perlu. Siap, bos. Jadi teman kuliahmu beneran datang? Tenang aja Bang Liu. Obat apapun yang dia mau, dia butuh lo. Emang secantik itu? Aku kasih tahu ya. CEO Su Group. Cewek paling hot di Haicheng, Su Qinghuan. Lo pasti kenal dia kan? Su Qinghuan? Waduh. Kenapa Bang Liu? Su Qinghuan ini, Bang Liang lagi ngincer dia. Gua nggak bisa sembarangan. Kalau enggak, bisa ribut sama Bang Liang nanti. Bang Liu, gimana kalau kasih tahu Tuan Muda Liang dulu? Hahaha, ide bagus. Bang Liu, Su Qinghuan ini keras kepala. Gua khawatir dia nggak mau nurut. Bisa rusak kesenangan kalian berdua. Gimana kalau kita kasih obat minumnya? Santai aja, makin galak dia makin seru. Hahaha. Lagian dia butuh gua. Kita ikut Bang Liu. Qinghuan, akhirnya kamu datang. Duduk. Qinghuan, kenalkan ya. Ini murid terbaik. Dr. G. Liusi, tabib muda. Tuan Liu udah sering dengar, senang ketemu. Tuan Liu, Anda channel sini. Mau minta Anda gabung segrup. Kalau Anda bisa bantu, riset obat. Jika Anda akan bikin sejarah. Dan tentu saja bayarannya nggak akan kecil. Oke, nggak masalah. Cuma riset obat kan? Gua mau, tapi gua nggak mau duit. Dan gua juga nggak peduli soal nama. Kalau gitu Tuan Liu, apa yang Anda mau? Gua cuma mau satu hal. Dan itu kamu, Nona Su. Aku cuma mau satu hal. Dan itu kamu, Nona Su. Pak Liu jaga sikap dong. Aku udah nikah. Qinghuan, kenapa sewot banget sih? Emang kenapa kalau udah nikah? Pak Liu nggak masalah kok. Ngapain kamu peduli? Lagian Pak Liu ini orang besar di dunia obat. Bikin dia senang. Bagus juga buat perusahaanmu kan? Shenman, aku kesini untuk bisnis. Su Qinghuan, berhenti acting deh. Semua tahu, kamu hamil 5 tahun lalu. Kamu udah barang bekas. Masih sok polos. Bisnis beneran ya. Lucu banget. Oke, cukup. Basa-basi udahan. Man cerita ke aku. Kamu bikin obat ini cuma buat selamatkan anakmu kan? Oke, nggak masalah. Bikin aku senang. Dan aku bikinin obatnya. Kalau enggak, anakmu biar mati aja. Murid guru G, kok bisa semenjijikan ini? Cowok kayak gini, nggak mungkin bisa bikin obat buatku. Aku di sini. Aku jagain kamu. Udah mantap. Mau selamatkan anakmu. Buka baju sekarang. Penyakit anakku, aku bisa sembuhkan sendiri. Kayaknya aku nggak seharusnya datang. Dadah. Club Eternal Night.
Kamu nggak bisa keluar masuk. Seenaknya. Betul, udah di sini. Kamu harus tinggal. Pangeran dan Cinderella hidup bahagia selamanya. Nggak pernah terpisah. Bos, tadi aku lihat istri lo di Eternal Night. Klub Eternal Night? Kenapa di sana? Kayaknya dia nyari Lucy, murid dokter G. Lucy itu yang diomongin Pak G. Si pengkhianat. Iya, Lucy itu serakah dan doyan cewek. Mungkin udah gabung Darlik. Awasi dia terus. Gua kesana dulu. Pasien, ada apa? Nona Su dapat deal miliaran. Tapi pemegang saham Su Group pakai proyek Ikang buat nyerang dia. Sekarang pesawat dokter G jatuh. Nona Su nggak punya pilihan. Dia pergi ke Eternal Night buat cari Liu Si. Liu Si dari klub Malam Abadi. Ya klub Malam Abadi itu. Kekuatan bawah tanah. Soal Liu Si, dia ngaku murid dokter G. Dia nggak bener. Kurang ajar. Deal miliaran ini hadiah buat menantu gua. Apa urusannya sama orang-orang Su Group? Pasien Nona Su. Mungkin dalam bahaya. Jalan, kirim orang ke Malam Abadi sekarang. Berani ganggu dia, habis. Siap, Pak. Gerak. Su Qinghuan, gue belum jemput lo. Lo malah datang sendiri. Segitu nafsunya mau sama gue. Liang Chengli lo mau apa? Menurut lo, gue coba nemu ke gue berkali-kali. Hari ini, gue bakal balas semuanya ke lo. Su Qinghuan, tugas lo hari ini layani Bang Liu sama Tuan Muda Liang. Enggak dia dan enggak ada bakal ganggu. Tahan dia. Liang, ayo kita kasih dia pelajaran bareng. Oke, cewek ini emang nggak suci. Lepasin gua. Kalau lu nurut, lo mungkin lepasin lu. Walau gua mati, gua nggak bakal biarin lo menang. Gelak juga ya jalan kecil. Tuan Muda Liang. Kayaknya dia bakal beneran lawan. Gimana kalau dibius saja? Begitu dia lihat kalian berdua beraksi, pasti dia nurut. Cewek tuh sama aja semua. Ini bagus lakuin. Jangan. Man, kita kan teman kuliah dulu. Gua selalu bantu lo dulu. Diam lo Su Qinghuan. Gua udah benci lo dari kuliah. Kasih gue baju bekas lo. Sisa makanan lo. Berhenti sok baik. Sok tinggi banget. Ngerasa hebat ya. Hari ini gue bikin lo jadi pelacur murahan. Hari ini gue bakal bikin lo jadi pelacur murahan. Shenman. Gue bakal bayar semua ini. Jangan pegang gue. Minggir dari gua. Ayo teriak aja. Teriak sepuas lo. Nggak ada yang bakal nolong lo. Makin kenceng lu teriak, makin semangat kita. Bang Liang, kayaknya obatnya udah mulai kerja. Chen Feng, tolong gua. Sampai sekarang, lo masih mikirin cowok itu. Buat nolong lo. Ini klub Eternal Night. Janinya nggak bisa masuk. Kalaupun bisa, dia cuma nonton, lo dihabisin. Nggak ada waktu, mulai sekarang. Lepasin istri gua! Mati lo. Sayang, kamu oke? Aku tahu kamu pasti datang buat aku. Siapa pecundang ini? Aku tahu siapa yang lo pukul. Mau mati lu. Dasar anak kurang ajar. Berani muncul lo. Lo nggak bakal keluar hidup-hidup. Brengsek. Waktu pesta kemarin, lo cuma beruntung. Hari ini nggak ada jalan keluar. Lo ganggu istri gua. Nggak ada yang bakal pergi hari ini. Kurang ajar. Hajar dia, sekarang. Habisi dia. Jadi lu pikir lu jagoan, ha? Jadi lu bertarung ya? Mau lu jago sekalipun, ini Eternal Night. Lu tetap bakal kalah. Lo pikir lo hebat banget ya, ha? Ini Eternal Night Club. Ratusan petarung.
Puluhan jagoan melatih hari ini. Percuma. Anak buah gue udah beresin mereka. Pasien kenapa ada di sini? Kamu mati. Pasien, aku nggak boleh cucu kali ini. Ini jalan itu, Su Qinghuan, dia ambil kontrak miliaran kamu buat bikin obat sampah. Dia nipu kamu total. Nipu aku. Dasar tai. Berani sentuh keluargaku? Tunggu apa lagi? Bawa dia, sekarang. Jangan biarin mereka lolos. Tenang, siapapun yang lukai keluargaku, nggak akan lolos. Pak Wei, diam. Pasien, pasien. Hei, hei. Sayang, kamu bisa pulang. Aku hati tadi sedih. Menurutmu gimana? Ayolah sayang, jangan sedih. Senyum dong. Gimana aku bisa senyum sekarang? Dokternya udah pergi. Murid satu-satunya. Brengsek banget. 10 hari selesaikan sendiri. Proyek ikan. Susah banget. Ya, semua bisa berubah kok. Selalu ada harapan di depan. Gimana kalau dia hidup? Udah jangan hibur aku terus. Pesawat Dr. G udah jatuh. Mana mungkin dia selamat. Halo Nona Su. Kamu Dr. G? Iya, itu aku. Dr. G, bukannya kamu? Jangan percaya rumor. Pesawatnya emang jatuh. Tapi aku diselamatkan. Luar biasa banget. Dr. G, kamu tahu aku lagi nyari kamu? Oh, sayang. Mungkin dokter G tahu kamu lagi kerjain obat yang hebat. Jadi dia datang mau bantu. Iya, Nona Su. Betul banget. Betul. Oh gitu ya. Oh ya. Dr. G, bukannya pasien yang kirim kamu ke sini? Pasien? Iya, Shen Wanhao orang terkaya di Cina. Dia nggak kirim kamu? Oh iya, betul. Pasien emang udah kasih tahu aku. Tapi gini loh. Penelitian obat Nona Su itu terobosan besar di dunia kedokteran. Kami mau ikut terlibat. Kukira istriku udah tahu siapa aku sebenarnya. Makasih Dr. G. Dengan kamu di sini, aku yakin kita bisa kalahkan Ikang. Mereka peneliti medis top dari institut terbaik di dunia. 5 lagi bakal datang besok. Mereka semua mau bantu Nona Su. Apa? Lab riset medis top dunia? 5 sekaligus. Pasien sekuat itu, dia bisa dapat 10 lab medis terbaik di dunia? Iya, mereka juga mindahin pusat riset medis terbaik. Langsung ke Haicheng. Sayang, kan udah aku bilang. Semua pasti ada jalannya. Kan? Kabar baik datang. Tapi kabar baik ini gede banget sih. Apa? Su Qinghuan pergi ke Liu Xi. Pasien selamatin dia. Iya, Mak. Dokter G masih hidup. Tadi pagi aku lihat Dokter G di tempatnya. Sialan. Kok bisa? Ma, Dokter G ke sana. Pasti pasien yang nyuruh. Dasar jalang. Dia punya pasien di belakangnya. Ma, kita harus gimana? Sekarang ada Dokter G. Kalau Su Qinghuan beneran selesaiin Yikang 10 hari, kita harus kasih saham kita ke dia. Meski ada Dokter G, jalang itu
Gak bakal selesaikan rencana Yikang. Ada rencana? Jangan lupa, di lab Sucing Huan, buat riset obat, kita punya orang dalam. Tinggal tukar bahannya di tahap penting. Nanti yang dia bikin bukan obat yang nyembuhin orang, tapi racun. Kalau Sucing Huan malah bikin racun. Pas peluncuran 10 hari lagi, lihat aja dia mau gimana. Pasien kasih jalang itu miliaran, bahkan dapetin dokter G. Kalau dia malah bikin racun, pasien pasti murka banget. Nanti dia bakal terima balasannya. Terima kasih Tuan Gelap udah nyembuhin aku. Bicara apa yang terjadi sih? Itu si Jalang Sucing Huan. Kau suruh aku tangkap dia. Buat obatmu. Tapi dia nggak mau. Langsung ke intinya. Baik, Tuan Gelap. Semalam, aku coba tangkap dia. Tapi Shen Wanhao muncul dan nyelamatin dia. Klub Malam Gelap. Dihancurin sama Shen Wanhao. Jalan. Tuan Gelap. Sekarang Dokter G udah gabung. Riset obatnya. Aku dengar 10 hari lagi. Sucing Huan akan adain peluncuran obat. 10 hari. Itu cukup waktunya. Pergi siapin semua. 10 hari lagi. Aku akan keluar. Baik. Tuan Gelap. Sucing Huan, Fan, Shen Wanhao. Satuan Gelap keluar nanti. Kalian semua akan menyesal hidup. Sayang, peluncuran hari ini buat kamu. Kenapa dandanin aku semewah ini? Kamu kan suamiku. Harus temani aku dong. Ganteng banget. Ya dong, lihat suami siapa. Mama Papa, aku cantik nggak? Ya ampun. Ji, kamu cantik banget sampai bikin papa silau. Ji, kamu lari-lari terus. Kamu baik-baik aja kan? Tenang aja Mama. Sakit tabib bilang, aku butuh banyak gerak. Oke, semua masa sulit dulu itu udah lewat. Sekarang ada aku, kamu dan I. Pasti bakal jauh lebih bahagia. Jadi, obatnya siap. Siap. Ayo pergi. Ayo, Yi. Yuk, yuk. Nona Su, kami dengar obat baru Anda butuh 5 tahun untuk dibuat. Dan bisa obati penyakit mutasi genetik. Apa itu benar? Nona Su, 10 hari lalu Anda tanda tangan taruhan untuk selesaikan dengan pemegang saham Sugru di tahap akhir. Anda yakin kalau peluncuran ini gagal? Apa yang akan Anda lakukan? peluncuran obat ini gagal bukan pilihan. Dari mana keyakinan itu? Siapa yang kasih kamu kepercayaan diri itu? Yakin banget, obat kamu bakal berhasil? Maksud kamu apa? Nggak ada. Cuma mau kasih tahu, pas peluncuran obat nanti, kita bakal cek semuanya dengan teliti. Kamu tahu apa? Cek apa? Kita nggak tahu, tapi ahlinya tahu. Terserah kamu. Siapkan aja dokumen transfer sahamnya, biar siap jalan. Kamu... Ayo pergi. Dasar sampah semua. Pak Feng, busuk kelihatan yakin banget. Dia beneran berhasil ya? Iya Pak Feng. Ini soal saham kita. Bisa kita pertahankan? Santai. Dia yakin. Cuma karena dia pikir dia udah berhasil. Tapi sebenarnya yang dia buat itu racun. Oke. Pas dia launching obatnya, kita bongkar di depan umum. Lihat dia bisa apa. Ahli Li datang kapan? Udah dikabarin, bentar lagi. Halo semuanya, terima kasih udah meluangkan waktu di tengah kesibukan kalian untuk hadir di acara Sugrup, peluncuran obat baru. Yang saya pegang sekarang ini adalah hasil riset saya. Selama 5 tahun obat ajaib, obat ini bisa mengobati semua penyakit akibat mutasi genetik. Saya beri nama obat ajaib ini Yikang. Yakin obat yang kamu pegang itu bisa obati penyakit mutasi genetik? Kamu yakin yang kamu pegang itu obat buat penyakit mutasi genetik? Maksudnya apa? Jelas banget. Aku ragu obatmu pernah dibuat dengan benar. Dan yang kamu punya itu cuma setengah jadi.
Atau mungkin itu cuma racun. Penyakit sembuh karena obat ini. Ini bukan racun. Dasar bodoh. Orang dewasa ngomong, anak kecil diam aja. Lagian, siapa tahu kamu beneran sembuh atau enggak. Oh iya, mungkin yang kamu minum itu racun. Enggak, bukan. Kalian semua orang jahat. Sudah Larhat. Bocah sialan. Kalau kamu terus ngomong, gue robek mulut kamu. Jangan di sini ngomong gitu ke anak gua. Hari ini gue tenang. Ayah jagain kamu. Makasih, Ayah. Su Qinghuan, ini acara pers. Di depan semua media. Kamu biarkan suamimu mukul kita? Ada orang mulut sampah. Kalau kita nggak dipukul makin kurang ajar. Suamiku nggak salah kan? Kamu? Cukup. Kita bukan di sini buat ribut hari ini. Su Qinghuan, jangan sombong. Aku dengar. Tuan Chen, biar kamu bikin obatnya. Kasih kamu kontrak miliaran. Dan dapetin dokter G. Tapi kalau hari ini yang kamu bikin itu racun, kamu pikir Tuan Chen bakal lepaskan kamu? 1 miliar bukan apa-apa. Bahkan triliunan. Aku kasih buat menantuku. $10 miliar peduli amat. 100 miliar, triliunan, semua bakal gua kasih. Buat menantu gua. Buat menantu gua. Itu 10 miliar. Bukan urusan lu. Gua dengar benar nggak? Pasien bilang, Nona Su itu menantunya. Suaminya, bukannya dia itu si Chen Feng. Nona Su main 2 kaki ya? Kakek akhirnya datang juga. Ki kangen banget sama kakek. Sayang, kakek juga kangen kamu. Gimana? 2 hari ini udah baikan? Ki baik-baik aja, udah nggak sakit lagi. Gigi udah bisa jalan, sekarang udah sehat. Sekarang Gigi bisa main sama kakek petak umpet. Wah, bagus banget. Yuk germasian aja. Banyak tempat sembunyi, mau? Mau. Pak Shen, si Su Qinghuan ini, kok bisa jadi menantu Anda? Oh gitu, Asyan. Anda pasti salah kira anak ini sebagai cucu Anda. Dan menganggap Su Qinghuan sebagai menantu Anda. Asyan, jangan sampai ditipu mereka. Betul, Pak Shen. Su Qinghuan dan bocah ini cuma bikin masalah. Dan cowok liar ini cuma seorang preman bego. Contohnya kali ini, kamu kasih Su Qinghuan proyek miliaran. Dan datangkan dokter G buat dia. Tapi dia cuma buang-buang uang segitu banyak. Obatnya nggak jadi. Malah bikin semacam racun. Berani bilang, ini racun. Dengerin ya. Ahli Li sebentar lagi datang. Dia yang tentuin ini racun atau bukan. Nanti kalian yang bakal nangis. Kalian yang harusnya nangis. Berani jelek-jelekin menantu dan cucuku. Dan sebut anakku orang sembarangan. Siapa yang kasih kalian nyali? Kalian cari mati. Apa? Nah. Dasar bocah ngapain masih nunggu? Kasih gak mau panggil ayah. Kamu mau aku berlutut? Mau potong umur anakmu sendiri. Kalau gitu lutut. Oke, aku nyerah. Dasar bocah nakal. Ya ampun, suami Nyonya Su. Itu Tuan Muda Shen. Feng Yanyun dan Su Mingjie. Salah pilih lawan tuh. Enggak mungkin. Cowok sembarangan yang Su Qinghuan pungut, enggak mungkin Tuan Muda Shen. Kurang ajar. Tuan muda saya nggak terima. Perbuatan jahat pasti ada balasannya. Selama ini kalian udah nindas istri saya. Hari ini kalian bakal bayar semuanya. Emang kenapa kalau Tuan Chen? Terus kenapa? Chen Corp memang raksasa bisnis di Cina. Tapi kamu nggak bisa sembunyiin miliaran buat bikin racun. Oke. Kalian keluarga ya? Baiklah. Kalau gitu hari ini, kalian semua hancur bareng. Kau yakin banget? Istri saya bikin racun? Saya yakin. Oke deh. Ayo panggil ahli buat cek. Ya ampun, itu kan ahli obat terbaik di China. Keahlian ahli Li di riset obat nggak setara dokter G. Tapi soal uji obat, dia nggak ada tandingannya. Dengan ahli Li di sini, obat ini hari ini, obat atau racun kita bakal tahu. Pasti. Ahli Li akhirnya datang juga. Aku dengar ada yang jual racun sebagai obat ajaib. Benar. Pil yang di tangannya itu. Oh, pasien ada di sini. Ahli Li. Pastikan tesnya benar ya.
Gua udah tes obat seumur hidup. Nggak pernah salah sekalipun. Pasien dan semua tenang aja. Ini racun. Apa? Ini racun. Apa? Kalau ini racun, berarti nggak ada obat yang bisa nyembuhin. Siapa bilang obat ini beracun? Obat ini nggak ada racunnya sama sekali. Lo kelainan, Gen. Ini ampuh banget. Apa? Dasar kakek tua ini. Celadu, bikin anak kita dari tadi kita ketenakan. Kamu tadi bikin aku takut setengah mati. Nonasu. Profesor Lee, ngapain sih? Nonasu. Ini hasil tes saya. Yang paling langka dan obat paling berharga yang pernah saya lihat. Obat ini bisa mengobati banyak kasus mutasi gen. Bahkan di skala dunia. Ini sangat langka. Kamu hebat banget. Tadi udah enggak, Chris. Mau bilang apa sekarang? Enggak mungkin. Mama, dia pasti salah. Aku udah tukar barangnya. Kok bisa? Jalan kamu. Akhirnya kamu ngaku, kamu tukar itu. Untung kamiku udah tahu rencana licikmu. Dan balik ngerjain kamu. Berkat 10 lab riset obat terbaik di dunia. Pengawal. Tangkap mereka. Lempar ke penjara. Kurung selamanya. Jangan, Kak. Jangan kirim aku ke penjara. Aku akan seumur hidup melayanimu. Aku salah. Aku jadi budakmu nggak layak. Banyak. Kakak gua mau serahin gua ke polisi. Akhirnya lo datang. Lo harus bantu gua. Pergi lo. Dark Lord. Ya tak apa lu? Dark Lord udah di sini. Semua minggir. Tuan Liang, hari ini acara grup su. Peluncuran obat. Kenapa lu di sini? Tuan Liang, ini siapa? Minggir. Jalang. Dark Lord udah datang. Gue bakal bikin acara ini. Jadi pemakaman lu. Dasar bocah sialan. Lu tua bangka. Lu bakal minta mati. Sekarang gue ingat Dark Lord. Dia pimpin Shadow League. Apa? Shadow League. Sindikat terbesar di dunia. Kita tamat. Kalau Dark Lord murka, darah bakal mengalir. Pasien, ini gawat. Dark Lord beneran datang. Liang Chengli, pasien ada di sini. Jangan berani lo. Emang kenapa kalau dia paling kaya? Di depan Dark Lord, dia cuma semut. Jadi lo yang serang Nightfall Club gua. Orang jahat nggak boleh bully kakek gua. Siapa bocah liar ini? Minggir. Lo nggak tahu diri. Kepala pelayan keluarga Shen. Petarung terbaik Kyoto cuma segini. Maya. Kaisar kegelapan. Karena lo udah di sini. Lo bakal mati di sini. Beraninya lo, bocah sialan. Masih so jagoan di Abang Laut. Pikir bisa berantem, terus jadi tak terkalahkan. Iya, bocah ini gila ya. Dia bilang mau bunuh Kaisar kegelapan di sini. Petarung terbaik Kyoto aja nggak kuat satu ronde lawan dia. Dia pikir dia siapa? Nah. Membawa istri dan Yi pergi. Ayah tahan mereka. Ayah bisa tahan mereka? Walau nggak bisa, ayo coba. Hari ini anakku akhirnya panggil ayah, menantu yang luar biasa. Dan cucu perempuanku, hari ini ayah rela mati. Demi kalian semua selamat. Kakek Yi nggak mau kakek korbankan nyawa. Yi masih mau main petak umpet sama kakek. Ini semua gara-gara aku. Mereka mengincar aku. Kalau memang harus ada yang mati di sini, biar aku saja. Biar aku yang tinggal. Chen Feng, jaga anak kita ya. Mama. Yi nggak bisa jauh dari mama. Cukup. Udah. Yi, jangan nangis. Oke, dan mama. Enggak, nantikan mama. Percaya papa. Papa hajar penjahatnya. Aduh, anak ini. Kamu nggak ngerti, ini bahaya banget. 2 tahun ini ngapain aja? Kuliah sama jual buah. Lihat jadi apa kamu? Kamu nggak bisa lawan Dark Lord. Dengar bawa mereka pergi. Tapi gimana kalau aku bisa kalahkan Dark Lord Sialan itu? Hah, siapa sih lu?
berani bilang bisa lawan Dark Lord. Di dunia ini, cuman Dragon Lord yang bisa lawan Dark Lord. Iya, pasukan paling rahasia di dunia. Pemimpin Dragon Hall. Kalau Dragon Lord ada di sini, dia bisa kalahkan Dark Lord. Kalau Tuan Naga ada di sini, dia tuh bisa lawan Raja Kegelapan. Aliansi Global Raja Kegelapan. Tanpa Tuan Naga, nggak ada yang bisa tandingin dia. Sayang banget sih. Lele Naga udah sembunyi bertahun-tahun. Tuan Naga menghilang begitu aja. Mungkin naga tua itu udah mati. Jadi hari ini nggak ada yang keluar hidup-hidup. Oh ya? Banyak omong lu. Raja Kegelapan habisin mereka. Mundur. Hidup Tuan Naga. Salam Tuan Naga. Ini kan pengawal darah. Wah, keren banget. Nggak mungkin. Gimana bisa kamu? Udah cukup sembunyi. Buka kartu aja. Akulah Tuan Naga yang kalian cari. Tuan Gelap. Kita harus gimana? Dasar bodoh. Lo cuma bikin tambah kacau. Pergi sana. Susah ya? 5 tahun gue buru lo. Jadi jebakan gue buat pancing lo. Licik kan? Jalan. Akhirnya bocah tengik. Lo mainin gua. Tapi ini belum selesai. Kita lihat siapa yang menang di akhir. Tapi masih belum jelas siapa yang menang. Nggak nyangka sama sekali. Kamu ternyata udah sampai alam tak terbatas. Aku kalah. Selesai. Thunder Flame bereskan. Baik. Ayah. Ayah hebat banget. Nah, kamu Raja Naga loh. Ya betul. Selama ini, kukira hidupmu susah. Taunya, Kamu nyembunyiin dari aku. Kamu sembunyiin ini lama banget dari aku. Gimana caranya mau nebus ini? Yuk kita bikin anak kedua aja. Orang-orang lihat. Mama, Papa. Kalian mau bikin adik, terus lupain Yi. enggak. Kakek sayang kamu. Selalu sayang. Tentu enggak, I. Mama sama Papa tadi cuma bercanda. Kita enggak tinggalin kamu. Dan kita enggak nambah anak lagi. Jangan dengerin omongan papa. Mama nggak bakal biarin. Sayang, kamu hamil ya? Ya. Ini salahmu. Kakek mama sama papa bohongin aku.